Halo, kembali dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini dalam pembelajaran praktikum kali ini saya akan membahas bagaimana tata cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS ini. Pertama di sini ada contoh kasus satu ya. Yang pertama, Ega yang bekerja sebagai manajer kualitas usaha di kedai Maerot melakukan survei mengenai kepuasan pelanggan dengan 10 pertanyaan yang dibuat oleh Ega. Skala pertanyaan yang dibuat berupa skala interval ya atau interval Likert dari 1 sampai 5 dengan di sini skalanya berupa scale yaitu 1 itu sangat buruk hingga 5 sangat baik. Berikut ini adalah ringkasan pertanyaan kuesioner yang Ega buat. Pertanyaan 1 itu adalah waktu pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, pertanyaan kedua itu tentang sterilisasi restoran. Ketiga, tentang kualitas makanan. Keempat, fasilitas restoran. Yang kelima itu bentuk promo yang diadakan. Pertanyaan 6 adalah ramah tamah pelayan terhadap konsumen. Pertanyaan 7 adalah tempat parkir restoran. Pertanyaan 8 adalah penempatan meja makan. Pertanyaan 9 itu ada suasana tema restoran. Dan yang pertanyaan 10 adalah harga makanan. Jadi setelah membuat 10 pertanyaan ini, si Ega menyebarkan kuesioner sehingga setelah survei selesai, maka ini hasil kuesioner yang didapatkan setelah responden mengisi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang dikumpulkan. Di sini sebagai contoh ada 9 responden. Sehingga di sini kita pertama ya kita punya data pertanyaan 1 itu skor responden pertama itu 4. Yang pertanyaan kedua si responden memberikan skor 3. Pertanyaan 3 si responden memberikan skor 3. Pertanyaan 4 si responden memberikan skor 4, begitupun seterusnya. Begitupun untuk yang responden kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masing-masing semua responden memberikan skor pertanyaan yang sama. Di sini kita akan mencoba dari pertanyaan berikut apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang valid. Kalau misalnya tidak valid, bagaimana penanggulangannya? Kemudian kalau misalkan sudah valid, tahapan berikutnya harus bagaimana? Berikut cara-cara kita melakukan penginputan data di Excel. Di sini, andaikan di Excel di sini ini sudah terinput datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada pertanyaan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi dengan skor 1 sangat buruk, 5 sangat baik. Nah, skor tersebut ini tanpa ada skor total ya, baik itu dari skor semua total pertanyaannya di sini belum ada. Kemudian total skor untuk masing-masing pertanyaan juga belum ada. Jadi si responden juga belum memiliki skor total untuk masing-masing pertanyaan terkait kepuasan ini. Jadi kita bisa melakukan integrasi dari data Excel kita ke SPSS. Cara yang pertama, kita akan buka terlebih dahulu SPSS kita. Jadi diusahakan datanya sudah dalam bentuk seperti ini. Jadi baris pertama itu adalah nama variabelnya. Kemudian di baris yang kedua hingga yang terakhir itu adalah skor dari masing-masing pertanyaannya yang sudah diisi oleh responden. Jika sudah terisi seperti ini, kita bisa melakukan integrasi cara-cara untuk memindahkan dari Excel ke SPSS ini. Cara untuk memindahkan dari data Excel ke SPSS, kita bisa klik File, kemudian kita bisa klik Import Data, kita bisa pilih Excel. Kemudian di sini kita bisa cari file tempat kita menyimpan Excel kita. Nama file yang ada di saya itu disebut dengan data kuesioner Maerot 1. Jadi di sini kita cari data kuesioner Maerot 1.
Jika sudah, kita bisa klik open. Selanjutnya di sini akan tergenerate sebuah data-data yang sudah terisi. Itu adalah hasil dari data Excel ini. Kita pilih worksheet yang hasil ada analisanya. Kalau di data saya itu ada di sheet 1. Karena di sini ada di sheet 1 data-data ini, maka kita pilih sheet 1. Ranknya dikosongkan, di checklist read variable name-nya, kemudian percentage values-nya kita checklist dengan isi 95, kemudian ignore hidden row and column ya. Kemudian baru kita klik OK. Maka di sini akan muncul data dari hasil input data SPSS ini. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan analisa dalam tahapan berikutnya. Karena di sini di variable view dia sudah terotomatis berupa name dari nama variabel ini. Di sini juga bisa kita ganti measure-nya berupa scale ya. Sebenarnya juga nominal juga sebenarnya masih sama ya. Cuman supaya hasil penginputan datanya stabil, kita pilih scale terlebih dahulu. Kalian juga bisa pilih ordinal ya. Karena kalau misalnya namanya skala itu kan skala ordinal, jadi itu berupa tingkatan dari yang sangat tidak setuju atau sangat buruk hingga sangat setuju atau sangat baik ya. Nah, di sini cara-cara kita melakukan uji validitas itu pertama kita harus tahu terlebih dahulu total skor dari masing-masing pertanyaannya ini. Karena di sini syarat utamanya untuk melakukan uji validitas kita harus tahu dulu total skor dari masing-masing respondennya. Karena kita belum memiliki total skor, caranya yang pertama kita bisa klik transform, kemudian dipilih compute variable. Kemudian di sini ya. Di sini kita berikan namanya itu adalah total underscore kepuasan. Kemudian kita bisa masukkan semua pertanyaannya dengan cara kita klik P1, kemudian ditambah, P2 ditambah, P3 ditambah, P4 ditambah, P5 ditambah, P6 ditambah, P7 ditambah ya, dimasukkan, kemudian ditambah, kemudian P8, kemudian ditambah lagi, P9 juga sama, sehingga yang terakhir kita dapat yang P10 ini. Sehingga kita mendapatkan nilai total kepuasan. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa lihat di data view kita scroll ke kanan, maka kita sudah mendapatkan total skor kepuasan ini. Kemudian dari tahapan ini kita bisa melakukan uji validitas ini. Untuk di dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan uji validitas berdasarkan nilai kriteria T-hitung dengan T-tabel dengan memanfaatkan software SPSS ini. Pertama caranya yaitu kita bisa klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Kita masukkan semua variabelnya ke correlation ya, termasuk total kepuasan. Kemudian kita checklist Pearson. Kemudian di sini test of significance-nya, karena kita ingin menguji pertama satu, karena kuesioner ini harus bernilai positif ya, sehingga kita harus menguji satu arah ya. Jadi kita bisa checklist one tail ini. Kemudian kita checklist flux significant correlation. Kemudian kita klik OK. Maka di sini adalah hasil dari nilai korelasinya ini. Bagaimana caranya kita melakukan pengujian ini? Kita hanya fokus ke nilai total kepuasan di sini. Namun karena di sini kita agak sedikit banyak melihatnya, karena kita hanya fokus ke total kepuasan, maka kita bisa modifikasi tabel ini dengan cara kita klik kanan tabelnya, kemudian kita pilih edit content, kemudian kita pilih in separate windows,
kita klik pivot, kita pilih pivoting trace, kemudian di bagian statistik kita tahan ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian di variables di sini kita bisa klik di bagian variables di atas ini ya. Yang ada di variabel atas di sini kita pindahkan ke tengah sini. Jadi variabel yang di atas kita pindahkan ke variables di sini, kemudian kita pivoting trace-nya kita close. Kemudian di variablesnya kita pilih total kepuasan sehingga kita bisa close. Nah, ini adalah tabel hasil uji validitas. Bagaimana cara interpretasinya? Karena di sini kita mengharapkan adalah nilai korelasinya positif sesuai dengan aturan dalam pengujian uji validitas ini, maka kita bisa cek dari nilai signifikan atau nilai p-value. Karena di sini adalah nilai p-value. Ini yang kita fokuskan itu adalah nilai yang ada di sebelah sini, yang ada di nilai tengah ini. Nah, bagaimana caranya ya? Suatu kuesioner dikatakan valid jika dia ada hubungannya antar total kepuasan, namun dikatakan tidak valid jika tidak ada hubungan. Jadi kalau di dalam analisa SPSS seperti ini ya, untuk uji validitas itu hipotesis H0 itu dikatakan bahwa item tidak valid. Sementara hipotesis H1 item valid. Nah, kita cek dari masing-masing pertanyaan, kita bandingkan nilai p-value dengan taraf nyata 0,05. Kita cek di sini, ternyata di pertanyaan ketujuh ini dia mendapatkan nilai p-value-nya itu 0,054, yang artinya itu nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga di sini yang khusus pertanyaan 7 karena nilainya di atas 0,05, pertanyaan 7 ini adalah tidak valid. Sehingga karena nilai pengujian hipotesisnya ini hanya di pertanyaan 7 yang tidak valid, sisanya valid, maka pertanyaan 7 harus di-drop dalam analisa. Sehingga di sini mengakibatkan total kepuasan ini nilainya akan berubah. Oleh karena itu, di dalam analisa berikutnya kita melakukan uji validitas lagi karena ada pertanyaan 7 yang tidak valid. Sehingga cara-cara berikutnya kita balik lagi ke data kita. Karena pertanyaan 7 tidak valid, kita klik transform lagi, klik compute variable. Kemudian total kepuasan ya, ini akan berubah jadi 2 karena kita menguji validitas ke bagian kedua. Dengan cara pertanyaan ke-7 ini harus dihilangkan. Sehingga hanya tersisa pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Sehingga kita bisa klik OK. Maka di sini di data view kita akan mendapatkan data baru berupa total kepuasan yang kedua. Ini total kepuasan kedua itu tanpa pertanyaan ke-7. Sehingga kita melakukan dengan cara yang sama, dengan klik analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate. Kemudian di sini total kepuasan dengan pertanyaan 7 kita drop. Namun di sini kita masukkan total kepuasan kedua. Sehingga kita masih checklist Pearson, karena kita menguji korelasi uji validitas ini harus bernilai positif, maka kita pilih one tail, kemudian checklist flux significant correlation. Kita klik OK. Karena tabelnya masih berantakan, kita bisa modifikasi lagi dengan cara klik kanan, edit content, in separate window, klik pivot, pivoting trace, statistiknya dipindahkan ke kanan, variabel yang di atas pindahkan ke bagian layer. Kita close. Variabel di sini kita pilih total kepuasan. Kemudian kita close. Nah, sehingga di sini kita fokus lagi
ke semua pertanyaan yang ada di nilai p-value ini atau nilai sig yang ada di kolom tengah ini. Karena di sini nilai signya ini nilainya di bawah 0,05 ya, dengan kita menggunakan alfa 0,05 atau 5%, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6, kemudian pertanyaan 8, pertanyaan 9, dan pertanyaan 10 ini pertanyaannya itu adalah valid. Sehingga yang kita gunakan adalah semua pertanyaan ini ya, kecuali pertanyaan 7 yang tadi kita tes ternyata dia tidak valid. Kemudian pertanyaan ini yang pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ini kita gunakan untuk uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Yaitu kita pertama bisa klik analyze lagi ya. Kita bisa klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Yang kita masukkan di sini adalah pertanyaan yang valid saja, yaitu pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Sehingga di sini rating tidak perlu kita isi. Kemudian model kita pilih alpha, kemudian kita bisa klik OK. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dari hasil uji reliabilitas ini kita bisa lihat nilai Cronbach alpha ya. Biasa disimbolkan dengan R alpha atau alpha doang, dia bernilai 0,955. Nah, karena nilai Cronbach alpha ini itu adalah nilainya di atas 0,7 sesuai dengan pedoman syarat kalau uji reliabilitas dikatakan reliable, maka kuesioner yang dibuat oleh si EGA ini di dalam kasus ini dia reliable. Sehingga pertanyaan ini kuesioner ini dikatakan layak digunakan dalam penelitian sehingga bisa digunakan dalam tahapan berikutnya. Namun di sini dalam tahapan analisis berikutnya, kalau kita ingin menggunakan berbagai metode statistika, kita harus menggunakan total skor yang sudah valid dan reliable ini, yaitu yang di bagian total kepuasan kedua. Karena kalau kita menggunakan ini nanti hasilnya akan sedikit menyimpang ya, karena ada bias karena akibat dari pertanyaan 7 ini tidak valid. Sehingga yang kita gunakan adalah pertanyaan yang sudah valid dan reliable, yaitu berupa skor total dari hasil uji validitas dan reliable yang benar-benar semua pertanyaannya itu sudah melewati uji validitas dan reliabilitas. Demikian video terkait cara-cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS.